Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 dimanapun kalian berada. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran secara online atau secara daring ya, dalam jaringan dari rumah masing-masing. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih akan lanjutkan pembahasan soal evaluasi tema 1 atau tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Untuk video ini yang kita bahas adalah evaluasi 3 atau evaluasi tema 1 subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Baik, mari kita mulai. Jangan lupa berdoa sebelum memulai kegiatan. Baik, anak-anak, mari kita buka pada halaman 121 atau pada bagian evaluasi 3. Baiklah, sudah saya kerjakan ya. Sudah saya beri tanda ya pada jawaban yang tepat. Mari kita mulai dari soal PPKN. Nomor 1, tidak merawat hewan peliharaan dengan baik, tidak sesuai dengan Pancasila sila ke titik-titik. Apakah A sila kedua, B sila ketiga, C sila keempat? Jawabannya adalah tidak tepat sesuai Pancasila kedua ya. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kalau sila ketiga itu persatuan Indonesia dan keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, mengapa tidak merawat hewan peliharaan itu tidak sesuai dengan Pancasila sila yang kedua? Karena sila yang kedua itu bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ciri-cirinya adalah manusia ini selalu berbuat baik kepada sesama ya, baik kepada sesama teman, saling menghargai ya, maupun pada sesama makhluk hidup. Menyayangi hewan itu termasuk ciri atau tanda bahwa manusia adalah makhluk yang beradab ya, mempunyai akhlak atau mempunyai moral ya. Sehingga kalau tidak merawat hewan peliharaan dengan baik itu tentu tidak sesuai dengan Pancasila sila yang kedua ya. Karena ciri manusia itu adalah manusia yang beradab, memiliki akal dan budi ya. Sedangkan sila yang ketiga, persatuan Indonesia, ini biasanya berhubungan dengan ya persatuan ya, berhubungan dengan persatuan, dengan gotong royong ya. Nih, kemudian kalau sila yang keempat itu berhubungan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama atau mencapai mufakat. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Ada seorang temanmu kesulitan melakukan gerakan olahraga. Sikap baik yang kamu lakukan adalah ya, ini sikap yang baik ya. Kalau ada teman tidak bisa atau kesulitan melakukan gerakan olahraga, apakah A menertawakan, B membantu mengajari, C membiarkan saja? Tentu jawabnya adalah yang B, membantu mengajari. Soal nomor 3, menakut-nakuti teman merupakan sikap yang tidak sesuai dengan sila ke titik-titik. Apakah A1, B2, C3? Ini jawabannya adalah yang B ya, sila yang kedua ya. Penjelasannya adalah sama pada soal nomor 1 tadi, bahwa sila yang kedua ini berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia ya. Baik, soal nomor 4, sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah titik-titik. Apakah A berdoa setiap akan melakukan kegiatan, B memberi saran dengan cara dan kata yang sopan, C memilih teman saat bermain ya.
Jawabannya adalah yang B, memberi saran dengan cara dan kata yang sopan. Mengapa jawaban yang B adalah jawaban yang mencerminkan sila kedua Pancasila? Karena memberi saran dengan cara dan kata yang sopan ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki adab, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Beradab itu memiliki budi, ya, memiliki tata krama, memiliki sopan santun, ya. Kalau yang A, berdoa setiap akan melakukan kegiatan, ini adalah perbuatan yang mencerminkan pengamalan sila pertama. Sila pertama itu ciri-cirinya adalah berhubungan dengan ketuhanan, ya, berhubungan dengan ketuhanan, ya, termasuk berbuat baik kepada makhluk ciptaan Tuhan, ya, itu juga bisa dimasukkan dalam contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Baik, lanjut ke soal nomor 5, ya. Bolehkah kita menertawakan teman walaupun dengan maksud bercanda? Jelaskan dengan alasan. Tentu jawabannya adalah tidak, ya. Kita tidak boleh menertawakan teman walaupun dengan maksud bercanda. Alasannya kenapa? Karena perbuatan tersebut, yaitu perbuatan menertawakan teman, itu perbuatan yang tidak baik, ya, bisa membuat teman tersinggung dan menyakiti perasaannya. Nah ini, ya. Tentu jawaban yang saya berikan ini bukan satu-satunya jawaban yang benar, ya. Kalian juga bisa menjawab jawaban yang lain, ya, mengutarakan jawaban yang lain. Tapi intinya adalah perbuatan tersebut bukan perbuatan yang baik, ya. Arti tidak baik karena bisa menyinggung perasaan, kemudian menyakiti hati, ya, dan sebagainya, ya. Nomor 6, apakah yang dimaksud dengan sikap menghargai dan menghormati teman? Tuliskan satu contoh. Nah, contohnya adalah tidak menyinggung perasaannya, kemudian mendengarkan usulannya. Nah, ini. Baik, anak-anak, kita sudah selesai mengerjakan soal PPKN, ya. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 7, soal bahasa Indonesia. Hewan berkaki dua yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah titik-titik. Jadi cirinya adalah berkaki dua dan berkembang biak dengan cara bertelur. Berarti jawabannya adalah ayam, ya. Ayam ini berkaki dua dan berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau yang B, cecak, ini memang berkembang biak dengan cara bertelur, namun jumlah kakinya adalah 4, ya, tidak 2. Katak pun demikian, ya. Katak ini memiliki 4 kaki, ya, meskipun sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi jawabannya nomor 7 adalah A. Nomor 8, hewan yang hidup di air berikut ini berkembang biak dengan cara melahirkan adalah titik-titik. Apakah A ikan mujair, B paus, C ikan gurami, ya. Jawabannya adalah yang B, paus, ya. Paus ini hidup di air, ya, dan berkembang biak dengan cara melahirkan atau dengan cara beranak, ya. Paus ini bukan merupakan jenis ikan, ya. Paus adalah jenis mamalia, ya, atau hewan yang menyusui, sama seperti manusia, ya. Jadi jawaban nomor 8 adalah B, ya, paus. Kalau ikan mujair dan ikan gurame ini berkembang biak dengan cara bertelur, bukan dengan cara melahirkan. Selanjutnya untuk soal nomor 9, perubahan bentuk pada ayam adalah titik-titik. Apakah A ayam dewasa, anak ayam kemudian telur? Nah, ini tentu saja salah, ya. B ayam dewasa, telur kemudian anak ayam, ini juga tentu salah, ya, mudah sekali. Jawabannya pasti yang C, telur, anak ayam, dan baru ayam dewasa. Jawabannya adalah yang C. Baik, nomor 10, katak memiliki 4 tahapan daur hidup. Di antaranya telur berubah menjadi titik-titik. Baik, ada 4 tahapan atau daur hidup dari katak, ya. Yang pertama adalah telur, kemudian telur ini menjadi berudu, ya.
kemudian setelah berudu ini menjadi kata muda, dan terakhir adalah kata dewasa. Nah, berarti setelah telur adalah berudu, ya, yang A, ya. Nomor 10 yang A jawabannya. Oke, sekarang ke soal nomor 11. Apakah semua hewan yang hidup di air memiliki cara berkembang biak dan bernapas yang sama? Jelaskanlah. Nah, tentu saja tidak, ya. Ada hewan air yang bernapas dengan insang, ada juga hewan air yang bernapas dengan paru-paru, ya. Contohnya adalah yang saya sebutkan pada soal nomor 8 tadi, ya. Hewan yang hidup di air ini antara lain adalah ikan dan mamalia yang hidup di air, ya, seperti ikan paus yang saya contohkan tadi, ya. Cara berkembang biaknya pun beda. Kalau ikan berkembang biak dengan bertelur, sedangkan mamalia air seperti paus tadi, ya, kemudian singa laut dan sebagainya itu berkembang biak dengan cara melahirkan, ya. Alat pernapasannya pun juga berbeda. Kalau ikan bernapas dengan insang, sementara paus bernapas dengan menggunakan paru-paru, ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Apakah tahapan daur hidup lebah madu? Jawabannya adalah telur, larva, pupa, baru kemudian lebah, ya. Ada 4 tahapan atau daur hidup dari lebah madu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal matematika. Baiklah, untuk soal berikutnya yaitu soal matematika nomor 13, ya. Bentuk perkalian dari 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30 adalah titik-titik. Ini 10-nya ada 3, berarti 3 kali 10, ya. Jawabannya adalah yang A, ya. Jangan terbalik, ya. Meskipun dalam sifat komutatif atau sifat pertukaran itu hasilnya sama saja, tapi kalau untuk menerjemahkan bentuk perkalian seperti ini kita tidak boleh terbalik, ya. Bukan 10 kali 3, tetapi 3 kali 10. 10-nya ada 3, ya. Ini 3 kali 10, bukan 10 kali 3, ya. Kalau yang C ini 10 kali 10 kali 10 ini bukan 30, ya. Ini 10 pangkat 3, ya. Ini akan kita pelajari pada pelajaran matematika untuk kelas yang lebih tinggi, ya, mungkin kelas 6 mungkin, ya. Baik, nomor 14. 4 kali 15 sama dengan titik-titik. Bentuk penjumlahan berulangnya adalah titik-titik. Nah, ini berarti 15-nya ada 4, ya. Seperti ini 10 tambah 10 tambah 10 ini 3 kali 10. Maka 4 kali 15 itu berarti 15 ditambah 15 tambah 15 dan tambah 15. Jawabannya adalah yang C, ya. Kalau yang A 4 ini berapa ini? 4-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini 15 kali 4, ya. Ini yang A ini 15 kali 4, bukan 4 kali 15, ya. Kalau yang B 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 ini jelas 4 kali 4, ya. Bisa dipahami, ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 15. 130 kali 4, ya. Ini bisa kita hitung dengan perkalian bersusun, ya. Saya tuliskan di selembar kertas saja 130 kali 4, ya. 130 kali 4, ya. 0 kali 4 itu sama dengan 0. 3 kali 4 itu sama dengan 12. Kita tulis 2-nya. Satunya kita simpan di atas. 1 kali 4 itu sama dengan 4. Tapi karena tadi menyimpan 1, maka kita tambahkan. 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi 130 kali 4 sama dengan 520, ya. Jawabannya adalah yang C, ya. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Banyak ikan hias yang dihasilkan dalam 2 bulan adalah titik-titik.
Nah, ini berarti 2 kali 120 ya. 120 tambah 120. Ini berarti mestinya adalah jawabannya 240. Tapi di opsi atau pilihan jawabannya ini tidak ada 240 ya. Ini jadi soal nomor 16 ini soal yang salah ya, soal bonus ya. Jawaban yang tepat adalah 240 ya, karena 2 kali 120 ya. Baik, soal nomor 17. Pak Danu memiliki 3 bak berisi anak ikan mujair. Setiap bak berisi 250 ekor. Berapa banyak anak ikan mujair yang dimiliki oleh Pak Danu? Nah, ini berarti 3 kali 250 ya. 3 kali 250 sama dengan 750 ya. Nah, ini caranya adalah 3 kali 250. Baik, mudah sekali. Kemudian soal terakhir untuk matematika, berapakah hasil perkalian 342 kali 3? Saya tulis di selembar kertas saja ya, 342 kali 3. 342 dikalikan 3. Oke, kita hitung mulai dari belakang, dari satuannya ya. 2 kali 3 sama dengan 6, tidak menyimpan. 4 kali 3 sama dengan 12, kita tulis 2-nya, satunya kita simpan. Oke. Yang terakhir 3 kali 3 sama dengan 9, karena tadi menyimpan 1, maka kita tambahkan. 9 tambah 1 sama dengan 10. Jadi 342 dikalikan 3, hasilnya adalah 1026. Kita tulis di sini 1026 ya. Baik, kita sudah selesai untuk soal matematika. Lanjut ke soal SBDP ya. Untuk soal PJOK tidak saya bahas karena sudah ada guru mapel sendiri untuk soal PJOK ya. Baik, soal nomor 25. Gambar berikut merupakan gambar titik-titik. Apakah A. mozaik, B. dekoratif, C. montase? Ini gambar ikan ya, ini berarti gambar dekoratif ya. Gambar dekoratif itu adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu ya. Nah, ini pola atau motifnya ini adalah ikan ya. Jadi pola atau motif dari gambar dekoratif itu bisa hewan, bisa tumbuhan ya, bisa yang lainnya, bisa makhluk hidup ya, daun-daunan dan sebagainya ya. Dan kebetulan di sini adalah polanya adalah makhluk hidup berupa ikan ya. Nah, gambar dekoratif itu dibuat untuk mempercantik ruangan ya. Jadi ini gambar ini mungkin nanti dipajang di ruang tamu atau di manapun yang memerlukan hiasan. Baik, lanjut ke soal nomor 26. Keindahan gambar hias terletak pada apakah A. garis, warna, dan bentuk motif? Ya, ini jawabannya yang A ya. B. garis dan bentuk motif. C. warna dan garis. Nah, ini semuanya ini ya, warna, garis, dan bentuk motifnya ya. Lanjut ke soal nomor 27. Gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu disebut gambar. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi ya, nomor 25. Ini adalah gambar dekoratif ya. Oke, nomor 28. Gambar berikut merupakan gambar hias motif titik-titik. Apakah A. alam, B. tumbuhan, C. hewan? Baik, ini ada gambar hias atau gambar dekoratif yang bergambar burung hantu. Burung hantu berarti motifnya adalah motif hewan ya, yang C. Selanjutnya nomor 29, jelaskanlah tahapan cara menggambar hias. Baik, tahapan-tahapan untuk menggambar hias atau menggambar dekoratif itu saya sebutkan saja ya, karena kalau ditulis ini tidak cukup ya. Jadi yang pertama adalah mencari bentuk dasar atau pola. Kemudian kita mulai membuat garis gambarnya. Kemudian kita hias atau mengisi bagian-bagian yang kosong ya. Kalau di contoh yang ini, setelah kita menggambar ikan ya, kita membuat garis-garisnya, maka kita mengisi bagian-bagian yang kosong ini dengan gelombang air ya, misalnya ya, gelombang air ini. Kemudian kita kasih ikan-ikan kecil juga.
Terus yang keempat, langkah yang keempat atau terakhir adalah kita berikan warna ya, kita warnai gambar hias tersebut agar menjadi lebih indah. Baik, kurang lebih itu ya tahapan untuk membuat membuat gambar hias ya. Lanjut ke soal terakhir, garis apakah yang kamu gunakan untuk menggambar gerakan gelombang? Nah, ini gerakan gelombang berarti ya garis lengkung ya. Kalau gambar kanah ini untuk menggambarkannya kita tinggal buat seperti ini ya. Ya, baik, kita sudah selesai ya. Alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan 30 soal evaluasi 3. Evaluasi subtema 3 ya, kecuali PJOK ya tidak kita kerjakan tadi. Baik, mudah-mudahan apa yang sedikit dan sederhana ini mudah-mudahan berguna bagi kita bersama ya, sebagai latihan atau sebagai bahan belajar untuk menghadapi PTS atau penilaian tengah semester yang akan kita laksanakan Senin depan ya, mulai Senin depan. Terima kasih sudah belajar bersama. Saya doakan mudah-mudahan kita semuanya siswa-siswi kelas 3 mendapatkan hasil belajar yang menggembirakan ya, yang memuaskan begitu ya. Dan ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya undur diri terlebih dahulu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa berdoa setelah selesai melakukan kegiatan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.